Hei, kenalin, kita dari kelompok 15. Yang pertama ada Sabina Nurun Dava, dan yang kedua ada Tri Prastio. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu green marketing. Perkenalkan, nama saya Sabina Nurun Dava dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 2023 14500 105. Halo, perkenalkan nama saya Tri Prastio dari Prodi Ilmu Pendidikan Ekonomi dengan NPM 202314500126. Di sini saya dan Sabina akan menjelaskan apa itu green marketing. Makin kesini permasalahan lingkungan hidup rasanya makin nyata dampaknya ya. Pemanasan global, kerusakan terumbu karang, pencemaran udara dan air, deforestasi hutan tropis, sampai pengolahan sampah yang buruk mulai berpengaruh pada kehidupan kita. Dulu, masih banyak orang yang tidak terlalu memikirkan permasalahan lingkungan hidup ini. Tapi seiring berjalannya waktu, perlahan tapi pasti, makin banyak orang-orang sekarang mulai menanggapi hal ini dengan serius. Bahkan menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam memilih keputusan, termasuk membeli atau mengonsumsi produk, apapun itu. Tak sedikit pula lebih memilih produk yang ramah lingkungan. Karena itu, sekarang banyak perusahaan yang menerapkan strategi pemasaran yang berbasis lingkungan hidup, atau yang biasa dikenal dengan green marketing. Lantas apa sih sebenarnya green marketing ini? Gimana konsepnya? Apa keuntungan yang didapat oleh perusahaan dan konsumen dari green marketing ini? Yuk kita simak bareng-bareng. Green marketing adalah suatu strategi pemasaran atau marketing dengan menggunakan konsep ramah lingkungan. Penerapan green marketing tersebut mencakup proses awal produksi hingga pemasaran kepada konsumen. Singkatnya, green marketing dipilih untuk memenuhi kebutuhan serta mempengaruhi perasaan emosi konsumen dengan cara mengurangi dampak kerusakan terhadap lingkungan. Produsen dan pengiklan sama-sama mengembangkan produk untuk memenuhi keinginan konsumen, menjadi lebih inovatif dalam input, output, maupun strategi pemasaran. Berdasarkan American Marketing Association atau AMA, terdapat 3 aspek fundamental dari green marketing, yaitu retailing, social marketing, dan environment. Retailing yaitu pemasaran produk yang dianggap aman bagi lingkungan. Social marketing yaitu pengembangan dan pemasaran produk yang dirancang untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Dan environment yaitu upaya perusahaan untuk memproduksi, mempromosikan, mengemas, dan mengklaim kembali produk dengan cara yang peka atau responsif terhadap masalah-masalah ekologis. Dan selain itu, green marketing sendiri mempunyai komponen utama, yaitu meliputi 3 macam, yaitu eco-label, eco-brand, dan environmental advertisement. Ketiga hal komponen tersebut merupakan alat green branding yang dapat membuat persepsi menjadi lebih mudah dan meningkatkan kesadaran akan fitur dan aspek produk yang lebih eco-friendly. Oleh karena itu, konsep green branding sendiri hadir untuk mengacu pada pemenuhan kebutuhan konsumen dengan usaha meminimalisir dampak kerusakan terhadap lingkungan. Penerapan komponen-komponen green marketing tersebut menjadi peran penting untuk mengalihkan perilaku konsumen untuk membeli produk yang ramah lingkungan demi mengurangi efek samping dari proses produksi terhadap lingkungan. Dan green branding itu sendiri mempunyai komponen internal sebagai faktor penentu dalam penerapannya. Berikut adalah penjelasan aspek penting dalam perusahaan, yaitu yang pertama ada environmental awareness atau kesadaran terhadap lingkungan. Yang kedua ada green product features atau keunggulan produk. Ada 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Ketiga ada green product price atau harga produk. Keempat ada green product promotion and advertising atau iklan. Dan ada pula komponen eksternal green branding. Yang pertama paying customer atau pembeli. Kedua provider atau pemasok.
Ketiga, politicians atau pemerintah. Keempat, pressure groups atau grup penekan. Kelima, problems, masalah-masalah. Prediction atau prediksi-prediksi. Ketujuh, partners atau mitra. Dan itulah semua komponen yang berasal dari luar dari green branding atau faktor yang disebabkan oleh faktor dari lingkungan itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan perusahaan-perusahaan yang menggunakan green marketing. Salah satu perusahaan yang menggunakan sistem marketing adalah perusahaan Unilever. Sanjoyo Antariksko, Governance and Corporate Affairs Direktur Unilever mengatakan, prinsip bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan diterapkan di seluruh lini operasi bisnis sehari-hari, mulai dari hulu sampai hilir. Adapun inisiatif terbaru Unilever secara global yang baru saja diluncurkan yakni komitmen dalam menciptakan clean future atau menciptakan gaya hidup yang bersih dan lestari. Khusus untuk clean future secara global, Unilever akan menginvestasikan 1 miliar euro jika dirupiahkan menjadi 16.661.900.000.000 rupiah. Selanjutnya ada keuntungan dari green marketing. Berikut keuntungan green marketing. 1. Mengambil keunggulan dengan memberikan solusi yang ramah lingkungan. 2. Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 3. Memperoleh kepercayaan dari konsumen yang peduli terhadap lingkungan. 4. Green marketing juga dapat membantu perusahaan dalam memperbaiki citra mereka dengan memberikan kesan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan. Selain kita fokus pada keuntungan green marketing, di sisi lain green marketing juga mempunyai kelemahan. Apa saja kelemahan dari green marketing? 1. Dari biaya. Ya, biaya yang lebih tinggi untuk menjalankan operasional yang ramah lingkungan, terutama bagi bisnis kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengadopsi praktik-praktik tersebut. Kemudian, yang kedua, ada greenwashing. Greenwashing adalah tanggapan konsumen terhadap perusahaan. Jadi greenwashing juga merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yang menggunakan green marketing. Greenwashing merujuk pada praktik tidak etis di mana perusahaan memberikan kesan bahwa mereka peduli dengan lingkungan melalui tindakan dan pernyataan palsu. Kemudian selanjutnya kita memasuki tahap kesimpulan. Nah, setiap strategi pasti ada kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin sukses dalam green marketing pentingnya harus melakukan analisis SWOT yang komprehensif, mengambil manfaat dari kekuatan yang dimiliki, dan mengatasi kelemahan dengan strategi yang tepat. Dengan memanfaatkan peluang pasar yang berkembang, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Selain itu, perusahaan juga harus mampu menghadapi ancaman yang mungkin timbul dengan inovasi dan manajemen risiko yang tepat. Baiklah, kemudian saya ingin memberikan analisis SWOT yang dimiliki perusahaan Unilever sebagai berikut. Strike kekuatan. Unilever beroperasi di hampir 190 negara di seluruh dunia dan oleh karena itu memiliki jejak global yang dikombinasikan dengan ingatan merek yang paling diingat oleh konsumen di seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki portofolio merek yang mendalam dan luas, serta rangkaian produk yang terdiversifikasi menjadikannya unik dan diposisikan untuk memanfaatkan perubahan preferensi konsumen di seluruh dunia. Selanjutnya kelemahan, weakness.
Kelemahan lainnya adalah produk-produk Unilever dapat dengan mudah digantikan dengan produk substitusi, terutama di pasar negara berkembang di Afrika dan Asia, di mana konsumen pedesaan di daerah pedalaman sering menggunakan alternatif tradisional dan alami dibandingkan produk yang dipasarkan Unilever. Peluang opportunities. Dengan munculnya globalisasi dan perkembangan media global, konsumen di negara-negara berkembang mendambakan gaya hidup barat, dan ini berarti Unilever memiliki peluang besar untuk memanfaatkan basis konsumen yang besar dan terdiversifikasi yang ingin bergabung dalam liga ini. Orang barat dalam hal selera dan profesi terhadap barang dan konsumen. Ancaman threats. Unilever menghadapi ancaman dari perusahaan-perusahaan baru yang lebih kecil dan lebih gesit yang dapat memberikan nilai lebih dengan biaya yang lebih rendah tanpa biaya terkait yang dialami oleh raksasa global seperti Unilever. Dan contoh yang kedua adalah Starbucks. Siapa dari kalian yang tidak pernah dengar kata Starbucks? Hampir di seluruh negara semuanya ada cabangnya. Hampir semua orang tahu itu mereknya. Harganya, ya kita sudah tahu lah berapa kisarannya. Dari satu outlet yang berada di pinggiran kota, sekarang menjadi raksasa dunia dan penggerak promosi dari green marketing itu sendiri. Starbucks menjelma menjadi raksasa dunia dan selalu mengkampanyekan dan mempromosikan apa itu green marketing untuk mengajak semua orang untuk memanfaatkan apapun itu dari lingkungan mereka sehingga apa yang dimanfaatkan itu bisa kembali ke lingkungan kembali. Starbucks sendiri sudah mengkampanyekan dari jauh-jauh sebelumnya, terutama 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce sendiri untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan, reuse untuk menggunakan kembali, dan recycle untuk mendaur ulang dari sampah yang mereka hasilkan. Gak usah jauh-jauh deh, terutama cup yang mereka gunakan. Itu bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan kembali tanpa harus menambah polusi di lingkungan. Dan kita bisa belajar, ternyata nggak usah jauh-jauh ya. Dari cup aja, kita sudah bisa mengurangi polusi dan dampak terhadap lingkungan dengan sebesar itu. Satu cup saja, kita bisa menyelamatkan lingkungan kita. So, Dan berikut adalah contoh produk Unilever yang menggunakan 100% plastik hasil daur ulang. At Unilever, we use the very latest science to ensure our products are safe and sustainable by design. Now the science helps us to go even further. A future made for you, with a planet in mind, by purposeful brands. Clean home, clean planet, clean future. Every you does good. Every lick, every smile, every squeeze, every style, every bubble, every rub, every pore, every scrub. Ooh, shiny. Every you does good. Every you does good. Every spin, every spray, every body, every day. Every Dove teaches girls self-esteem. Every Domestos provides safer toilets in schools. Every Knoll supports sustainable farming. Every you does good. Unilever. So, akhir kata, kita mau ingetin nih, green marketing itu adalah strategi pemasarannya. Terus komponen-komponen internal dan eksternalnya udah kita jelasin tadi ya.
Terus tujuan utamanya yaitu untuk menarik pelanggan dan mitra bisnis baru untuk meningkatkan kepercayaan. Oke, thank you.